di kejadian nyata if tunggal itu kasusnya tidak terlalu banyak. Yang sering itu adalah kasus-kasus yang kompleks. Kasus-kasus kompleks itu nanti akan menggunakan if bertingkat. If bertingkat ini disebut dengan if majemuk. Dia ada jenis yang berikutnya itu disebut dengan if majemuk. If majemuk. Apa itu if majemuk? Percabangan majemuk, percabangan banyak. Ya. Ini kebalikannya berarti penjelasannya fungsi if yang syaratnya tidak hanya satu berarti. Kalau kalian nanti ketemu dengan kasus-kasus yang rumit, itu biasanya diselesaikan dengan if majemuk. Sudah nggak ngatasi ya if tunggal sudah nggak ngatasi. Nah sebenarnya if majemuk itu if yang seperti apa? Syaratnya tidak hanya satu. Terus apakah menghilangkan if tunggal sama sekali? Enggak. If majemuk adalah if tunggal yang disusun-susun secara hierarki tertentu. Jadi dia punya tingkatan. Tetapi setiap tingkatannya itu sebenarnya if tunggal. Ya, sambil melihat syarat satu. Syarat satu itu ya if tunggal. Syarat satu tidak dipenuhi, cek syarat dua. Syarat dua itu juga if tunggal. Tetapi karena dia diketik bersamaan dalam satu rumus yang sama, maka seperti ada tingkatan. Nah, tingkatan inilah yang nantinya membentuk majemuk tadi, kemajemukan. Nah, kita lihat contoh aja langsung ya. Misalkan seperti ini, lihat. Sebenarnya ini kan syarat-syarat yang berdiri sendiri-sendirinya. Ini if tunggal, ini if tunggal, ini if tunggal, ini if tunggal. Tetapi pada saat saya menilai ini kan dicek bersama-sama kan. Tidak mungkin kan saya ngecek A saja. Siapa yang dapat A saja kan nggak mungkin. Ya, yang dapat A, yang dapat B, yang dapat C, yang dapat C, D. Kalau saya ngecek A saja, ya berarti if tunggal. Saya ngecek B saja, if tunggal. Saya ngecek C saja, if tunggal. Dan seterusnya. Pada saat ini dijadikan satu rumus yang sama, jadilah dia if majemuk. Cara ngerjakannya seperti ini. Kita lihat. If itu saya ketik huruf besar semua, Anda mau ketik huruf kecil besar tidak masalah. Saya ketik huruf besar semua agar terlihat, agar bisa kalian lihat ya. Saya besarkan dulu. Nah, di sini sama dengan if buka kurung. Kita cek syarat pertama. Jadi satu nilai itu nanti akan dicek 4 kali. Karena syaratnya kan ada 4. Dia nanti akan cocok dengan syarat yang mana. Saya nyorot ke sini, saya cek dengan apakah ini lebih besar dari 85. Lihat, ini kan if tunggal kan. Kalau ya ngapain? Kalau ya atau true, A jawabannya. Nah, kalau false bagaimana? Kalau false jangan berhenti. Masih ada syarat kedua. Jadi if lagi di sini. Terus yang dicek apa Pak? Yang dicek sama B5, tidak pindah-pindah ya. Apakah lebih besar dari 70? Jika iya, ada jawaban kedua, B. Nah, jika tidak, ada syarat ketiga. Apa yang dicek? Sama. Apakah lebih besar sama dengan berapa? 60. Jika benar, C. Jika salah, sisanya
A sudah dikasih rumus, B sudah dikasih rumus, C sudah dikasih rumus. Untuk D tidak usah dirumusi lagi. Diingat-ingat itu. Jadi syarat terakhir itu langsung diisi jawabannya saja. Ya, karena itu sudah yang paling akhir, tidak perlu dicek lagi. A tidak dipenuhi, cek B. B tidak dipenuhi, cek C. C tidak dipenuhi, ya pasti D gitu maksudnya. Jadi nggak usah dikasih if lagi. Ya, terus kurungnya bagaimana Pak? Kurungnya sesuai jumlah if. If-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti tutupnya di sini 1, 2, 3. Enter. Jadi dia akan langsung bisa menjawab sesuai dengan syarat yang dipenuhi. 56, kita cek ya. Angka 56 di sini tidak memenuhi. Berarti lewat. Ngecek yang kedua, di sini tidak memenuhi. Lewat. Di sini tidak memenuhi. Lewat. Berarti yang dijalankan yang terakhir. Ini namanya if majmu. Tapi sebenarnya di dalamnya if tunggal-tunggal. Ini if tunggal. Kok bisa Pak? Syaratnya kan ini. True-nya yang mana? Ini. False-nya yang mana? Ini. False-nya itu panjang. Karena false-nya itu ngecek syarat kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian pada saat masuk syarat dua, syaratnya mana? Ini. True-nya yang mana? Ini. False-nya yang mana? Ini. Panjang lagi. Ini juga if tunggal kan? Ada syarat, ada true, ada false. Syarat yang ketiga. If yang ketiga, syaratnya mana? Ini. True-nya mana? Ini. False-nya mana? Ini. Berarti kan masing-masing sebenarnya adalah if tunggal, if tunggal, if tunggal. Hanya dipanggil bersamaan. Makanya seperti membentuk hierarki atau derajat. Ada yang paling tinggi, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Gitu. Ya, syarat di sini pada saat Anda ngerjakan harus teliti. Saya sampaikan tadi ada 3 bagian, tidak boleh Anda hilangkan salah satu. Syarat, true, false. Setiap bagian if harus punya 3 itu. Syarat if yang pertama, syaratnya mana? Ini. True-nya mana? Ini. False-nya mana? Ini. If yang kedua, syaratnya mana? Ini. True-nya mana? Ini. False-nya mana? Ini. Syarat if yang ketiga, true-nya syaratnya mana? Ini. True-nya mana? Ini. False-nya mana? Jadi pada saat Anda membuat if majemuk, diteliti dulu. Ada nggak bagian yang Anda lewatkan? Karena nanti ada rumus itu panjang. Kalau sudah ketemu rumus yang panjang itu, kemudian satu saja Anda salah, sudah bingung sendiri. Ya, enter, tinggal di double klik. Dia akan ngecek sendiri-sendiri. Mana A, mana B, mana C. Mana A, mana B, mana C. Mana D. Misalkan yang depan sini ada yang berubah, angkanya berubah. Misalkan ikut yang C. Contohnya ini saya rubah menjadi 65. Enter. Otomatis yang belakang akan menyinkronkan diri jawabannya. Karena dia memang berubah. Nilainya berubah, syarat yang dipenuhi berubah, maka jawabannya berubah. Ini if majmu. Ada lagi if majmu yang seperti ini. Membandingkan kata-kata. Atau membandingkan huruf. Ingat, kalau membandingkan kata-kata atau membandingkan huruf, pasti menggunakan sama dengan. Tidak boleh lebih besar, lebih kecil. Yang dibandingkan apa Pak? Yang dibandingkan ini. Ini kan huruf ya, ada I, ada S, ada D, ada E. Berarti nulisnya gimana Pak? If. Apakah kode yang ada di situ sama dengan huruf I gitu. Tanya ke komputer. Apakah kode yang ditulis di sel itu sama dengan huruf I? Jika iya,
benar, munculkan kata informatika. Jika salah bagaimana? Jika salah berarti cek syarat yang kedua. Tidak boleh pindah ya. F5. Apakah sama dengan huruf E? Kalau benar, munculkan kata eksim, ekspor impor. Jika salah, if lagi, F5 lagi, sama dengan lagi, petik double S. Jika S terdeteksi di situ huruf S, munculkan kata sekretaris. Sisanya, lihat sisanya, ini sudah rumusnya, sisanya jangan di if lagi. Sen grafis. Tutupnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. 1, 2, 3. Enter. Pak, saya pernah ngerjakan Excel itu belakangnya nggak saya tutup, Pak. Langsung saya enter. Enter. Akan muncul warning. Warning ini akan jadi nilai benar, artinya diabaikan, tidak jadi error. Kalau memang setelah rumus itu tidak ada rumus lagi atau ini sudah selesai. Jadi Anda jawab yes, itu dia akan ngasih tutup sendiri. Tetapi kalau di belakangnya sini masih ada rumus lagi, jangan Anda harap ini benar. Kalau tutupnya tidak benar. Ya. Jadi tutup itu menentukan proses berikutnya. Ini kan satu rangkaian rumus ya dari sini sampai sini. Kalau memang ini sudah selesai, tutupnya bisa diberikan oleh Excel otomatis. Tetapi kalau di belakang sini misalkan masih ada rumus lagi. Misalkan harusnya ada tutup, setelah itu ada rumus lagi apa misalkan. Ternyata tutupmu kurang 1, di sini itu kurang 1. Ini akan error terus, tidak akan mau. Itu catatannya ya. Jadi tutup ini bisa otomatis diberikan kalau rumusnya sudah selesai. Tapi kalau rumusnya belum selesai, akan error. Kalau di enter, muncul warning, jawab yes saja, enter lagi. Otomatis akan benar jawabannya. Ya, ini seperti ini. Namanya if majmuk. Nah, ada juga if majmuk yang membandingkan angka. Bolak-baliknya di situ aja. If apakah golongan angka 1, lihat ya, ini angka, jadi nggak usah dipetik. Jika golongan 1 dapat gaji berapa? Nah, ini harus teliti kalian. 1.500.000, ketik 1.500.000 seperti ini ya. Jangan di titik-titik. Nanti kamu titik-titik, 1.500 titik, enggak boleh ya. Karena titik-titik pembatas ribuan seperti ini muncul akibat dari format. Bukan Anda isi manual titik-titik pembatasnya itu. Ya, kecuali Anda pengen menciptakan angka desimal 1, sekian. Nah, itu Anda ketik langsung. Tetapi kalau pembatas ribuan, 1.500.000, 1.500, itu memunculkannya lewat format. Ya. Dapat gaji 1.500.000. Jika tidak 1 bagaimana? If lagi. J5 apakah sama dengan 2? Jika benar dapat gaji 900.000. Sisanya 750.000. Langsung saya enter. Boleh Pak? Boleh. Karena sudah selesai. Tidak ada lanjutannya. Enter, enter. Baru di format. Pembatas ribuannya muncul. Ya. Jangan di format dari awal. Maksudnya dikasih titik-titik sendiri. Malah jadi salah nanti angkanya. Seperti itu. Jadi besok kalau mau ke kampus, saya sarankan sekali lagi
Anda harus sudah punya format-formatnya ini. Kosongi dulu, nanti dikerjakan di kampus, lokasi-lokasinya untuk diisi rumus, tidak apa-apa. Tapi jangan ke kampus, posisinya sedang buat ini. Nanti 1 jam selesai, Anda baru selesai membuat kotak-kotak ini. Berarti rumusnya nggak kegarap. Mumpung ada asdos, ada yang bisa Anda tanya saat itu, maka bagian-bagian rumus ini nanti kerjakan di kampus. Desainnya garap di rumah. Ya luangkan waktu, maksudnya gitu. Misalkan nanti sampai kampus tinggal 1 latihan 4 saja belum saya buat Pak, kotak-kotaknya Pak. Oke lah, kan tinggal 1 ya. Tapi jangan semuanya. Latihan 4 itu ada 4.1, nanti ada 4.2, 4.3 gitu kan. 4.4, 4.5 loh banyak ya. 4.6 latihan 5. Ya, ini dikerjakan. Kan kalian ngerjakannya hanya yang bagian sini kan. Ini nanti kerjakan di kampus, tidak apa-apa. Buat lagi yang ini kalian buat. Oh iya, kalau ketemu dengan soal seperti ini, lihat ya. Ini jangan di merger sampai sini, salah nanti. Contohnya ya, contohnya misalkan kamu ketemu dengan soal yang model, nah ini kan soalnya kan sebenarnya. Ini kelihatan kalau dilihat kan seperti gabung, sebenarnya enggak. Ini sampai sini saja. Ini angkanya sendiri. Kenapa? Nanti saya butuh untuk nunjuk ini. Terus ngetik 3.500 pun itu jangan dikasih titik-titik. Ya Anda ketik aja 3.500, ini enter. Terus kok muncul titik-titik, format. Itu efek format. Tapi kalau desimal, asli desimal, misalkan 35,5, yaitu memang harus Anda buat ketikannya dengan benar. Karena dia desimal ya. Bukan pembatas ribuan. Seperti itu. Banyak yang salah nanti pada saat ngerjakan tampilan ini masalahnya. Dia asumsinya ini digabung, seret. Pas ditunjuk kata-katanya ikut kalau ini gabung. Kemudian Anda kali ya enggak bisa, ada kata-kata kok dikali, enggak bisa. Ya. Oke. Dicoba dulu. Saya tunggu nanti kalau ada trouble, bingung dan sebagainya, boleh mulai Anda kerjakan sekarang, kontak saya kalau butuh bimbingan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.